Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah pada sore hari ini anak akan membawakan presentasi tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bidah. Yang pertama, daftar isinya. Daftar isi dari PowerPoint di sini ada definisi Ahlul Bidah menurut para ulama, kemudian ciri-ciri Ahlul Bidah, kemudian sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bidah. Definisi Ahlul Bidah menurut para ulama. Yang pertama, menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bidah dalam Islam adalah segala apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yakni yang tidak diperintahkan baik dalam wujud perintah wajib atau bentuk anjuran. Kemudian menurut Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Menurut Imam Asy-Syatibi rahimahullah, bidah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, yang dimaksud dengan bid'ah adalah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang mengindikasikan keabsahannya. Dapat kita simpulkan bahwa bid'ah merupakan segala apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dimaksudkan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah, yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang mengindikasikan keabsahannya. Selanjutnya adalah ciri-ciri Ahlul Bidah. Ciri-ciri yang pertama, mereka bodoh. Mereka bodoh tentang tujuan syariat. Kemudian yang kedua, bergolong-golongan. Mereka bergolong-golongan dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Yang ketiga, selalu berdebat dan bertengkar. Para ahlu bid'ah senang sekali berdebat dan bertengkar tentang masalah yang sudah jelas, namun mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Kemudian yang selanjutnya, mengikuti hawa nafsu. Para ahlu bid'ah senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian yang selanjutnya, mengedepankan akal. Para ahli bidah lebih senang mengedepankan akal mereka dibandingkan dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Selanjutnya, bodoh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, berlebih-lebihan dalam mengagungkan seseorang atau gulu. Selanjutnya, berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah. Yang sembilan, memberi gelar-gelar yang jelek kepada Ahlus Sunnah. Mereka senang sekali memberi gelar-gelar yang jelek kepada para ulama Ahlus Sunnah, dan senantiasa juga mencela para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang terakhir, dari ciri-ciri Ahlul Bidah adalah sangat membenci Ahlus Sunnah. Lalu, bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bidah? Di antara sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bidah adalah, yang pertama, membenci Ahlul Bidah. Yang kedua, tidak simpatik kepada Ahlul Bidah. Yang ketiga, tidak berteman dengan mereka. Yang keempat, tidak sudi mendengar ucapan ahli bidah. Yang terakhir, tidak bermajlis dengan ahli bidah. Ahlus Sunnah senantiasa mengingatkan umat agar tidak menimba ilmu kepada ahli bidah. Ahlus Sunnah senantiasa menjaga telinga mereka dari perkataan-perkataan batil Ahlul Bidah yang membuat was-was dan merusak. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada para audiens sekalian. Mungkin ada pertanyaan atau saran
boleh ditanyakan. Izin bertanya kepada pemateri. Apabila seseorang melakukan bid'ah, apa saja dampak yang akan terjadi kepada pelaku bid'ah tersebut? Mungkin ada lagi? Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, boleh dijawab. Baik, terima kasih kepada penanya. Insya Allah Anda jawab sesuai kemampuan anak. Di antara dampaknya yang mungkin berpengaruh adalah pertama kepada amalan yang dia lakukan. Tentu saja amalan bid'ah adalah amalan yang tertolak. Jadi sebanyak apapun dia melakukan kebid'ahan, tentunya amalan tersebut akan tertolak. Artinya dia tidak akan mendapat balasan pahala dari Allah apabila dia senantiasa berada dalam kebid'ahan tersebut. Mungkin itu dampak terbesarnya, yaitu amalan dia tertolak sehingga dapat menjadi sebab dia disiksa oleh Allah di akhirat kelak. Ya, hanya itu yang bisa Anda jawab. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua dan diri Anda pribadi. Oke, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.